sekretariat ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pelayanan pengaduan, ada bagian administrasi, dan ada bagian kepaniteraan. Yang semula kewenangannya itu di kabupaten kota, kemudian ketika Undang-Undang 23 2014 ini terbit tentang pemerintahan daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Diminum dulu Panjat kopinya. Wah. Oke, terima kasih. Data-data udah langsung cerita banyak ini. Iya. Sampai lupa kopinya dingin. Siap, mohon izin ya. Diminum dulu Panjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen. Berjumpa lagi di channel BPSK Banten Official di program Ngopi Men, Ngobrol Perlindungan Konsumen. Telah hadir saat ini ada Bapak Njat Jarkasi. Ya, beliau selaku Kepala Sekretariat BPSK Wilayah Kerja Provinsi 2 Banten. Kita sapa dulu. Wah. Assalamualaikum Pak Njat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas. Salam konsumen cerdas. Nah, ini gimana kabarnya Pak Njat? Sehat? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Luar biasa. Wah, ini saya kalau lihat Pak Njat ini memang auranya selalu positif. Nih, orangnya selalu terlihat semangat dan selalu ceria nih. Wow. Walaupun tanggal tua mungkin ya. Ini masih muda, Pak. Oh, masih muda. Masih muda. Oke, Pak Njat. Ini kalau sebelumnya kita kan ngobrol soal perlindungan konsumen begitu ya, bersama anggota BPSK. Nah, sekarang Pak Njat selaku Kepala Sekretariat BPSK WKP2 Banten. Nah, ini kita pengen tahu nih tugas dan fungsinya sekretariat ini seperti apa. Ya. Jadi izin untuk BPSK ini selain ada anggota majelis atau dalam hal ini anggota komisioner yang mana sudah ditentukan dalam undang-undang, ada 3 unsur tadi, ada konsumen, ada pelaku usaha maupun pemerintah. Nah, jadi komisioner ini dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Nah, di dalam perjalanannya memang sekretariat ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pelayanan pengaduan, ada bagian administrasi, dan ada bagian kepaniteraan. Oke, ada 3 bagian itu ya? 3 bagian ini. Dan saat ini memang semuanya alhamdulillah sudah terkoneksi, terkoordinasi sehingga pelaksanaan pelayanan pengaduan sampai proses penyelesaian sengketa sudah menjadi kewajiban kami di sekretariatan dalam membantu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh anggota majelis atau anggota komisioner BPSK. Gitu. Ada berapa orang tuh jumlahnya? Banyak. Saat ini kita di WKP 2 alhamdulillah sudah ada 6 orang. 6 orang. 6 orang anggota sekretariat. Yang dibagi ke 3 tugas tadi itu ya? Ketiga tugas tadi dan termasuk 6 orang ini adalah kepala sekretariat. Gitu. Jadi 2 orang sebagai di bagian pelayanan pengaduan. Nanti ini khusus. Bagian ini khusus menangani apabila ada konsumen datang, menerima, kemudian melakukan komunikasi apa yang dikeluhkan atau diharapkan oleh konsumen, termasuk menyampaikan pelaku usaha yang disampaikan. Nah, baru nanti yang bagian pengaduan ini akan menyampaikan kepada konsumen dengan memberikan formulir. Untuk mengisi formulir, ada formulir yang diisi itu ya? Ya. Jadi ketika konsumen datang ke BPSK, itu nanti langsung diberikan formulir. Formulir ini diisi dengan formnya sudah ditetapkan di sana, mulai nama pengadu atau pelapor dalam hal ini, kemudian yang terlapor atau yang diadukan pelaku usahanya, kemudian itu barang atau jasa yang diadukannya, kemudian itu ada kronologis. Selanjutnya ada kolom harapan. Apa tuntutannya yang disampaikan konsumen itu sudah tersedia dalam form. Itu disediakan oleh tim kami di sekretariat yang di bagian pelayanan pengaduan konsumen. Nah, ini 2 orang khusus itu melayani pelayanan pengaduan. Dan kemudian untuk administrasi surat menyurat dari mulai surat masuk, surat keluar termasuk administrasi yang lain di dalam kesekretariatan ini ada 2 orang khusus ini. Dan kita lagi dibantu nanti ada 2 orang lagi khusus untuk kepaniteraan. Nah, kepaniteraan ini tugas fungsinya nanti mereka ini mengawal acara sidang.
Ya. Baik itu sidang mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, dua orang ini bergantian untuk menjadi panitera. Artinya mereka mengawal di sini selain mengawal dalam rangka pembuatan draft dan lain sebagainya sampai kepada pembuatan putusan. Ya. Nah, ini dikawal oleh bagian tim panitera tadi. Mencatat jalannya persidangan. Mencatat dari awal sampai akhir sampai membuat surat keputusan, surat keputusan perdamaian dan sebagainya itu oleh anggota tim yang bertugas di bidang sekretariat di Kepaniteraan. kepaniteraan. Oke. Ya, mungkin itu. Ya, jadi tugasnya ternyata sekretariat bukan hanya seputar surat menyurat saja ya. Bukan. Tadi ada yang bertugas, terutama tadi kepaniteraan itu. Kepaniteraan, betul. Itu mungkin yang membedakan kesekretariatan BPSK dengan kesekretariatan yang lain mungkin. Betul. Di lembaga ataupun organisasi yang lain. Betul. Ini salah satu kelebihan sekretariat BPSK itu ada tugas sekretariat yang khusus. Tugasnya adalah sebagai panitera. Panitera. Ini berarti orang-orang khusus yang memang sudah mempunyai tadi tingkat kecakapan, intelijensi maupun mencatatnya sudah luar biasa gitu kan. Daya ingatnya lah harus langsung karena dia mencatat semua perjalanan selama sidang berlangsung gitu kan. Terutama kepala sekretariatnya mungkin yang lebih hebatnya. Ya, karena kan yang mengawasi terus kemudian yang mengkomandoi gitu kan. Ya. Nah, kalau nggak salah Panjat ini kan dari unsur pemerintah ya kalau betul. Selalu kepala sekretariat. Memang secara undang-undang dan ada tugasnya harus seperti itu ya. Betul. Ini kan kepala sekretariat ini memang atas dasar salah satunya Permendag 72 tahun 2020 tentang BPSK. Nah, di mana ada anggota BPSK, ada anggota sekretariat BPSK. Ya. Nah, untuk kepala sekretariat ini harus dibantu oleh kepala, bukan ketua, tapi kepala sekretariat. Ya. Nah, kepala sekretariat ini wajib dari unsur pemerintah dalam hal ini dari dinas yang membidangi perlindungan konsumen. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya kita sudah berjalan setahun setengah mungkin di Banten ini keberadaan BPSK semenjak dilantik 1 Agustus 2024 sampai saat ini di bulan Januari 2026 ya pelaksanaan pelayanan pengaduan sampai pelayanan penyelesaian sengketa konsumen yang berlaku ya berjalan dengan tertib dan selesai tanpa ada keraguan-raguan lagi. Menarik tadi Panjat ini kan salah satu bagian dari unsur pemerintah ya. Terus kemudian memang Panjat sendiri di Disperindag Provinsi juga di bidang perlindungan konsumen. Nah, menurut kacamata Panjat sendiri nih ya, yang ikut mengawal terus kemudian ikut membentuk juga mungkin ya. Ya. Tahulah perjalanannya seperti apa. Itu seperti apa sih Panjat BPSK yang akhirnya dibentuk nih di Provinsi Banten? Ya, izin menyampaikan ini ranah pimpinan sebetulnya, tapi ini karena sejarah dan pelaku gitu kan. Ya, mohon izin. Artinya pelaku di sini adalah mengawal perjalanan kehadiran BPSK di Banten saat ini. Jadi ketika terbitnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satu kewenangan perlindungan konsumen, terutama di dalamnya adalah BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, LPKSM Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kemudian pelaksanaan pengawasan barang beredar jasa yang semula kewenangannya itu di kabupaten kota. Kemudian ketika Undang-Undang 23 2014 ini terbit tentang pemerintahan daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oh, jadi awalnya ada di kabupaten kota? Awalnya di kabupaten kota. Ya. Tanggal 1 Januari 2017 mulai ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang 23 2014. Artinya kewenangan perlindungan konsumen terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, BPSK, LPKSM termasuk tadi pengawasan barang beredar jasa itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tidak punya kewenangan. Nah, kemudian di situ mulai kita 2017 itu merancang amanah daripada tadi kewenangan menjadi pemerintah provinsi BPSK ini. Nah, sehingga kita ajukan Rapergub tentang BPSK di Provinsi Banten gitu ya. Tapi waktu itu bukan tidak belum bisa ditandatangani gitu kan. Karena waktu itu terbit
Permendag 6 2017. Jadi sebelum terbit Permendag 72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tahun 2017 sudah terbit Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, sehingga direvisi tahun 2020 menjadi Permendag 72. Iya. Nah, pada saat perpindahan kewenangan itu masih ada BPSK di Banten ini yang masih aktif. Ada ya? Masih ada. BPSK Di mana aja tuh? Kabupaten Lebak. Nah, sama BPSK Kota Tangerang Selatan. Nah, Hanya 2 itu saja tuh? yang aktif 2. Oh, yang aktif? Yang aktif 2. Artinya dari 8 kabupaten kota di Banten, itu ada 6 kabupaten kota yang sudah punya BPSK. Ada 6? Sudah ada 6. Mana aja tuh, Panjat? Pertama adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Oh, Yang belum punya BPSK pada saat itu Kota Tangerang dengan Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Iya. Nah, makanya pada saat peralihan kewenangan tadi tahun 2017 yang aktif itu 2, Kota Tangerang Selatan BPSK-nya dengan Kabupaten Lebak. Untuk Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang sudah tidak aktif pada saat itu. Sudah aktif. Iya, Nah, makanya semenjak 2017 perpindahan kewenangan ke provinsi, kita lanjutkan nih untuk BPSK yang Tangerang Selatan dengan Kabupaten Lebak. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau mau melihat dari sejarahnya, BPSK ini sebetulnya bukan produk baru ya? Bukan Artinya produk memang sudah ada juga sebelumnya, cuma Betul. berada di kabupaten dan kota. Betul. Artinya kalau berbicara sejarah, ini sudah 26 tahun. Oh, sudah 26 Semenjak tahun. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir tahun 99 gitu kan. Bulan April tanggal 21. Ini tahun 99 itu sudah lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya sudah 26 tahun yang lalu Wah. undang-undang ini Iya, gitu kan. Tapi kenapa gaungnya barusan sekarang? Nah, betul, ya. Gitu. Masih banyak loh yang belum tahu dan belum mengenal BPSK. Betul. Nah, ini tugas kita. Tugas kita. Bersama, baik masyarakat secara umum, unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, untuk menggaungkan, mensosialisasikan. Karena UU PK ini tadi, selain memang melindungi pengusaha, tapi melindungi konsumen juga. Ya. Hanya judul saja, Perlindungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ternyata di situ ada pasal-pasal hak dan kewajiban pelaku usaha, ada hak dan kewajiban konsumen. Ya, balance, ya, jadi keseimbangan. BPSK ini bukan tidak semata-mata mendiskreditkan pelaku usaha begitu ya? Tidak. Tapi pelaku usaha juga Pelaku sama. usaha juga iya. Balance. Karena salah satu asas daripada UU PK ini adalah asas keseimbangan. Karena di situ ada unsur pemerintah. Ya. Di situ di pasal 4567 itu pasal yang mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen. Oke. Diminum dulu Panjat kopinya. Wah. Oke, terima kasih. Nata-nata udah Panjat. langsung cerita banyak ini. Iya. Sampai lupa kopinya dingin. Siap. Mohon izin ya. Stop, diminum dulu Panjat. Ya. Oke, Panjat. Teri aja mungkin karena waktunya juga nih. Ya. Siap. Nanti kita bisa lanjut di obrolan berikutnya. Pesannya dari Panjat selaku Kepala Kesekretariatan di BPSK kepada Banten. Apa nih pesannya kepada para masyarakat konsumen yang ada di Banten? Oke, baik. Terima kasih Panjang. Kepada masyarakat Banten, khususnya dan seluruhnya adalah masyarakat Republik Indonesia, apabila ada sengketa dengan pelaku usaha, silakan datang ke BPSK di mana Bapak Ibu berada. Ya. Artinya BPSK ini hadir di semua provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di seluruh Indonesia? Iya. Di Banten ini kita ada 2 BPSK, ada WKP 1 atau wilayah kerja provinsi 1 itu ada di Kota Tangerang, tepatnya di Cikokol. Itu untuk warga Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang silahkan datang ke BPSK WKP 1 Provinsi Banten. Kemudian untuk wilayah Tangerang BPSK WKP 2 wilayah kerja Provinsi Banten 2 itu untuk 5 wilayah kebetulan ada Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Kabupaten Lebak. Ini BPSK-nya berada di Kota Serang. Tepatnya di samping SMA 2 Kota Serang di Karundang. Jadi selain ke BPSK, silahkan Bapak Ibu mengadu dulu terlebih dahulu kepada tempat kejadian sengketa di mana Bapak Ibu bersengketa.
Jadi ketika Bapak Ibu bersengketa, silahkan mengadu dulu kepada tempat di mana kejadian sengketa berlangsung. Ya. Karena kenapa? Biasanya pelaku usaha ini menyediakan loket-loket pengaduan konsumen. Ya, Gitu kan. Adukan dulu secara internal kepada di mana tempat bersengketa atau TKS, tempat kejadian sengketa. Kalau tidak direspon, kalau tidak diterima, kalau tidak ada solusi gitu kan, silakan datang ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Satu pesan lagi ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. So, silakan. Izin panjang. Ya. Jadi kepada masyarakat Indonesia dan Provinsi Banten khususnya, ayo jadi konsumen yang cerdas. Ya, konsumen cerdas. Konsumen yang teliti sebelum membeli. Ya. Teliti apanya? Label kemasannya. Betul. Label kadaluarsanya, label SNI-nya, label bahasa Indonesianya, label harganya. Yang kedua, jadilah konsumen cerdas, konsumen yang bangga. Yang bangga. Serta membeli produk dalam negeri. Nah, itu saja. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya Panjat dan juga para sobat konsumen yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi jangan lupa bagi sobat konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau juga mengalami sengketa, silakan bisa datang langsung mengadu ke BPSK WKP 2 Banten. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konsumen cerdas.